Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Aprina Yunita. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng di bawah. Karena dengan subscribe, teman-teman sudah membantu YouTube channel aku agar lebih berkembang. Terima kasih. Apa kabar teman-teman semua? Apakah masih semangat untuk belajar SKB? Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Kenapa saya mengangkat materi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi? Karena pada dekade terakhir ini kita menghadapi maraknya penyebaran virus corona. Jadi ada kemungkinan soal-soal menyesuaikan sesuai dengan keadaan seperti kepatuhan mencuci tangan dan penggunaan APD. Jadi materi pencegahan dan pengendalian infeksi ini membahas tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya infeksi. Baiklah, kita langsung ke soal yang pertama. Infeksi yang terjadi pada pasien selama perawatan di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya di mana ketika masuk tidak ada infeksi dan tidak dalam masa inkubasi, termasuk infeksi dalam rumah sakit tapi muncul setelah pasien pulang. Juga infeksi karena pekerjaan pada petugas rumah sakit dan tenaga kesehatan terkait proses pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kejadian tersebut disebut A. Infeksi nosocomial, B. Healthcare Associated Infection atau HAIS, C. Infeksi sekunder, D. Inkubasi, E. Patogenesis. Ya, jawabannya adalah B. Healthcare Associated Infection. Jadi untuk yang terbaru ini kita sebut dengan HAIS. Untuk beberapa tahun sebelumnya itu kita kenal dengan infeksi nosocomial. Infeksi nosocomial itu cakupannya lebih sempit dibandingkan dengan HAIS. Jadi HAIS ini dia cakupannya lebih luas, semua infeksi yang terjadi di dalam rumah sakit, termasuk infeksi setelah pasien pulang, jadi dia termasuk ke dalam HAIS. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan. Kebijakan tersebut disebut A. PPI atau pencegahan dan pengendalian infeksi, B. Infeksi nosocomial, C. HAIS, D. Patofisiologi, E. Sterilisasi. Ya, jawabannya adalah seperti yang kita bahas tadi, yaitu PPI atau A. Pencegahan dan pengendalian infeksi. Soal yang ketiga. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan PPI yang dilaksanakan melalui penerapan A. Prinsip kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi, B. Penggunaan antimikroba secara bijak, C. Bundles, D. Semua benar. Ya, jawabannya adalah D. Semua benar. Dapat kita lihat di sini. Pada pasal 3 ayat 1, setiap fasilitas pelayanan kesehatan harus melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi. PPI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui penerapan A. Prinsip kewaspadaan standar dan berdasarkan transmisi, B. Penggunaan antimikroba secara bijak, C. Bundles. Jadi jawabannya tadi semua benar ya. Soal yang keempat, tempat atau sumber agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak, dan siap ditularkan kepada pejamu atau manusia disebut A. Agen, B. Reservoir, C. Portal of Exit, D. Metode transmisi, E. Portal of Entry. Ya, jawabannya adalah B. Reservoir. Kita lihat seperti bagan berikut bahwa rantai infeksi tersebut terdapat agen, reservoir, tempat keluar, metode penularan, tempat masuk, host atau pejamu rentan.
Kita lihat di penjelasannya bahwa agen infeksi itu mikroorganisme penyebab infeksi, contohnya seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Reservoir atau wadah tempat sumber agen infeksi dapat hidup, tumbuh, berkembang biak, dan siap ditularkan kepada pejamu atau manusia. Selanjutnya, portal of exit atau pintu keluar adalah lokasi tempat agen infeksi atau mikroorganisme meninggalkan reservoir melalui saluran napas, saluran cerna, saluran kemih, serta transplasenta. Kemudian yang berikutnya yaitu metode transmisi atau cara penularan adalah metode transport mikroorganisme dari wadah reservoir ke pejamu yang rentan. Ada beberapa cara penularan yaitu bisa melalui kontak langsung, tidak langsung, droplet, airborne, melalui vehikulum, kemudian melalui vektor, biasanya serangga dan binatang pengerat. Yang berikutnya yaitu portal of entry atau pintu masuk. Adalah lokasi agen infeksi memasuki pejamu yang rentan dapat melalui saluran napas, saluran cerna, saluran kemih, kelamin, dan melalui kulit yang tidak utuh. Yang berikutnya yaitu susceptible host atau pejamu rentan. Seseorang dengan kekebalan tubuh menurun sehingga tidak mampu melawan agen infeksi. Faktor yang dapat mempengaruhi kekebalan adalah umur, status gizi, status imunisasi, penyakit kronis, luka bakar yang luas, trauma, pasca pembedahan, dan pengobatan dengan imunosupresan. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Jenis HIV yang paling sering terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan terutama rumah sakit yaitu kecuali A. Ventilator Associated Pneumonia atau PAP, infeksi aliran darah, C. Infeksi saluran kemih, D. Infeksi darah operasi, E. Status imun yang rendah. Ya, jawabannya adalah E. Status imun yang rendah, karena yang ditanyakan di sini adalah yang kecuali. Status imun yang rendah merupakan tergolong ke dalam faktor risiko HIV. Ini beberapa yang lainnya yaitu umur, status imun yang rendah, gangguan atau interupsi barier anatomis, kemudian implantasi benda asing, kemudian perubahan mikroflora normal. Jadi, yang tergolong ke dalam jenis HIV itu adalah 4 bagian di atas tersebut. Kita lanjut ke soal yang ke-6. Lama waktu yang dibutuhkan untuk mencuci tangan dengan antiseptik berbasis alkohol adalah A. 40 sampai dengan 60 detik, B. 30 sampai dengan 50 detik, C. 20 sampai 30 detik, D. 10 sampai 20 detik, E. 5 sampai 10 detik. Jawabannya adalah 20 sampai dengan 30 detik. Perlu kawan-kawan garis bawahi bahwa lama waktu mencuci tangan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu berbasis alkohol, lamanya yaitu 20 sampai dengan 30 detik. Berikutnya yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dengan menggunakan air mengalir, itu lama waktu yang dibutuhkan adalah 40 sampai dengan 60 detik. Baiklah, kita lanjut ke soal yang ke-7. Langkah mencuci tangan yang ketiga yaitu A. Gosok kedua telapak tangan dengan merata, B. Gosok punggung dan sela jari tangan kiri dan kanan secara bergantian, C. Gosok kedua telapak dan sela-sela jari, D. Jari sisi dalam kedua tangan saling mengunci, E. Gosok ibu jari kiri berputar dalam genggaman tangan kanan dan sebaliknya. Jawabannya adalah
C. Gosok kedua telapak dan sela jari. Langkah mencuci tangan tersebut kita kenal dengan istilah selaci puput. Artinya di sini untuk memudahkan teman-teman mengingat, T. Telapak tangan, P. Punggung tangan, S. Sela-sela jari, C. Kunci, U. Di sini putar, U. Putar. Di sini yang pertama, langkah yang kelima yaitu putar ibu jari tangan. Yang langkah yang keenam yaitu putar juga di sini, putar ujung jari tangan. Jadi itu yang membedakan langkah kelima dan langkah keenam. Baiklah, kita lihat seperti di gambar berikut ini. Soal yang ke-8. Pengambilan spesimen saluran napas pasien terduga COVID-19. Label alat pelindung diri yang digunakan adalah A. APD label 1, B. APD label 2, C. APD label 3, D. APD label 4, E. APD label 5. Jawabannya adalah C. APD label 3. Kita lihat di sini ada beberapa label APD, perlu kawan-kawan ketahui. APD label 1 terdiri dari penutup kepala, masker surgical atau masker bedah, handscoon, baju kerja, alas kaki. Ini digunakan tenaga kesehatan di triase sebelum pemeriksaan, kemudian tenaga kesehatan di ruangan poli umum untuk kasus-kasus tidak ada infeksi yang berat, seperti penularan infeksi virus corona. APD level 2 terdiri dari penutup kepala, kacamata Google, masker N95, handscoon, apron gaun atau gaun, alas kaki. Ini digunakan di triase COVID-19, ruang isolasi termasuk ruang ICU, pemeriksaan imaging pasien suspek atau sudah terkonfirmasi, pemeriksaan spesimen non-respiratori dari pasien suspek atau yang sudah terkonfirmasi, pembersihan instrumen medis yang telah digunakan oleh pasien suspek atau pasien yang sudah terkonfirmasi. Yang berikutnya yaitu APD level 3, terdiri dari kacamata Google, masker N95, handscoon, koper al-jamsuit, sepatu boot. Level 3 tersebut digunakan di saat melakukan intubasi, tracheotomi, bronkoskopi, endoskopi, gastrointestinal pada pasien suspek atau yang sudah terkonfirmasi, tindakan operatif atau otopsi pada pasien suspek atau yang sudah terkonfirmasi, pengambilan spesimen saluran napas untuk pemeriksaan tersangka COVID-19. Kemudian perlu juga kawan-kawan ketahui cara memasang APD level 3. Yang pertama yaitu baju dinas, cuci tangan dengan sabun atau hand scrub, gunakan penutup kepala, kenakan masker, pasang handscoon dalam, kenakan koper al-jamsuit, kemudian pasang handscoon luar. Sedangkan cara melepaskan APD level 3 yaitu tukar handscoon dengan yang baru, kemudian cuci tangan atau menggunakan hand scrub, lepaskan koper al-jamsuit, gunakan cuci tangan atau gunakan hand scrub, kemudian lepaskan kacamata Google, gunakan lagi hand scrub, lepaskan masker, gunakan hand scrub, lepaskan penutup kepala, gunakan hand scrub, lepaskan handscoon. Ya, itulah beberapa materi tentang APD yang digunakan khususnya pada pasien terkonfirmasi COVID-19. Soal yang ke-9. Warna kontainer atau kantong plastik limbah radioaktif adalah A. Merah, B. Kuning, C. Ungu, D. Coklat, E. Hitam. Jawabannya adalah A. Merah.
Kita lihat pada gambar berikut ini. Radioaktif berwarna merah, lambangnya seperti ini. Kemudian sangat infeksius itu berwarna kuning, lambangnya seperti ini. Yang ketiga yaitu limbah infeksius, patologis dan anatomis, itu berwarna kuning, lambangnya seperti ini. Kemudian sitotoksik berwarna ungu, lambangnya seperti ini. Yang kelima yaitu limbah kimia dan farmasi, itu berwarna coklat, lambangnya tidak ada lambang. Lalu kawan-kawan ketahui bahwa limbah infeksius dan sangat infeksius biasanya di dalam rumah sakit atau puskesmas itu menggunakan limbah jarum yang bentuknya tajam, itu biasanya menggunakan safety box atau bahan yang keras. Sedangkan limbah infeksius seperti darah, cairan pasien itu menggunakan tempat pembuangan sampah dengan lambang atau menggunakan plastik warna kuning. Soal yang ke-10. Limbah benda tajam dimusnahkan dengan A. Insenerator, B. Spulhok, C. Tempat pembuangan akhir, D. Dibakar, E. Ditanam. Ya, jawabannya adalah A. Insenerator. Jadi sampah benda tajam dimusnahkan dengan insenerator, sedangkan limbah infeksius, kemudian sampel seperti kotoran pasien, darah dan sebagainya biasanya dibuang ke dalam spulhok. Hanya itu soal-soal yang dapat saya bagikan ke teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak, teman-teman bisa membaca kembali materi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Untuk materinya bisa teman-teman download di Google, banyak ya. Cari aja materi tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Sebelum saya tutup, sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar saya lebih semangat untuk bikin video-video menarik selanjutnya. Bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini berguna untuk teman-teman lain, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain agar video ini bermanfaat untuk banyak orang. Akhir kata saya ucapkan, jikalau ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan atau sanggahan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.